Kenapa orang sudah sholat kok sholat maksiat masih tetap gemar? Sholat kok sholatnya masih belum mampu ya membuat dirinya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Baik, sholat ada 3. Ada orang yang dia hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Yang kedua, dia sholat dalam sholatnya. Yang ketiga, dia sholat di luar sholat. Kalau yang sholat hanya menggugurkan kewajiban, dia hanya sebatas sah secara rukun dan syaratnya. Selesai. Tapi dia tidak sholat dalam sholatnya. Sebab ayat berikutnya dilanjutkan, masih ayat 29, wala zikrullahi akbar inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mampu menjadikan pelakunya tercegah, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. As-shalah ay az-zikr. Salat bermakna ingat dia. Senantiasa salatnya itu wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah besar manfaatnya. Arti yang pertama tadi, salat hanya sebatas menggugurkan sah dia. Dari takbiratul ihram sampai salam cuma kosong, gak meresap ke dalam hatinya. Salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lagi sholatnya, aduh besok kalau bisa gini, nanti habis sholat kesini, wah lumayan juga sih uang kontrakan nanti, wah pokoknya nanti. Yang besar apa tuh? Dunia apa Allah? Yang mendominasi dirinya saat itu Allah yang segala-galanya maha besar. Ya. Yang tadi itu yang dia lagi membesarkan dirinya, hebat kan gue. Allah besar nggak? Itu sholat yang pertama, sebatas menggugurkan. Yang kedua, sholat dalam sholat. Allahu Akbar. Apalagi ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, betul-betul asyik, semua fokus. Kita saja kalau menghadap direktur, menghadap pejabat, fokus. Menghadap pejabat, kelihatannya posuk, melengek mana-mana ketahuan. Nah, itu namanya di situ yang disebut ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Banyak nanti orang masuk neraka karena lalai dalam sholatnya. Nilai-nilai sholatnya baru yang pertama, yang kedua sudah mulai bagus. Tuh fokus. Sholat Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sholat maknanya betul-betul terhayati. Assalamualaikum, selamat atasmu rahmat Allah. Senantiasa salam menebar kedamaian, meresap nikmat. Kadang dia betul-betul menangis saat sujud, dia merasakan di bagian penting di kepalanya. Nah, yang terpenting lagi, yang sulit ini saya juga lagi belajar terus terapkan, sholat di luar sholat. Nilai-nilai sholat dibawa di luar sholat.
Kita habis sholat subuh, kita bawa nilai-nilai sholat sampai zuhur. Kita dari zuhur kita bawa sholat di luar zuhur. Artinya aqimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Betul-betul kita terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ya Allah, 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 Allah. Kalau yang seperti itu tuh baru. Karena kita nggak luput dari hilaf dan salah, dosa, langsung ingat Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Padahal tadi dalam salat Allahu Akbar, aku membesarkan diriku takut ya Allah. Allah astagfirullah, buru-buru lagi istighfar. Itu namanya salat di luar salat. Di luar salat marah lagi, kesel, biasa manusia ya astagfirullah ya Allah. Padahal tadi dalam salat saya harus menebar kedamaian. Assalamualaikum, salam. Ya Allah, saya sudah hebatkan diriku. Padahal waktu sholat subhana maha suci Engkau ya Allah. Makanya Allah tahu dalam sholat duduk antara dua sujud kita banyak khilaf, banyak salah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, rahmati, sayangi aku ya Allah, wajburni, tutup kesalahanku ya Allah, warfani, angkat derajatku, warzuqni, karuniaku aku rezeki ya Allah, wahdini, senantiasa aku berada dalam hidayah petunjukmu ya Allah, wa'afini, maafkan aku ya Allah, wa'fu anni, beri afiat, maafkan aku ya Allah. Tuh, sholat lagi di luar sholat di bawah nilai sholat. Nah, kalau yang demikian itu, maka ayat yang tadi Bapak tanya itu ya Pak Haji ya, ujung ayat 29 surah Al-Ankabut ayat 45, Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di situ mudah-mudahan kita tergolong bukan hanya sholat secara syariatnya sah, di dalam sholat pun masuk. Makanya kalau kita ingin menyadari ketika kita menghadap Allah, makanya yang dilihat adalah hatinya, hati kita betul-betul menghadap Allah. Sholat ini luar biasa, mi'rajul mu'minin, gerakannya, bacaannya, hati yang dilihat, hatinya, takwanya, hati di sini yang dilihat menghadap Allah, betul-betul fokus dia. Ya, kita terus berusaha. Rakaat pertama khusyuk, kedua sudah goyang lagi. Makanya habis sholat kita sadar sholat kita nggak sempurna. Habis sholat langsung ngapain kita? Langsung doa kah? Tidak. Habis sholat apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang kita lakukan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu habis sholat, habis menghadap Allah. Karena boleh jadi hanya persentasenya 20% khusyuk kita, fokus kita. Boleh jadi 50%, 60%. Mohon ampun. Gimana di luar sholat? Belepotan lagi kita. Baru berinteraksi, sudah aku lagi, sudah dendam lagi, sudah hasad lagi. Bawa kita niatnya begini, habis sholat saja kita langsung istighfar. Di luar sholat pun orang yang sholat senantiasa dia menyadari banyak hilaf salahnya, dicas lagi, wudhu lagi, sholat lagi zuhur, dia bawa lagi hilaf salah lagi, dia berusaha dari zuhur ke asar. Aduh ya Allah, pengen lurus lagi ya Allah sesuai dengan Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Dikontrol dia oleh bacaan-bacaan sholat dan penghayatan sholatnya sampai ke maghrib. Maghrib bisa udah meleset lagi, astagfirullah, sholat lagi isya, dia mengingat sampai tidurnya, bahkan ditambah tahajud terus, sholat di dalam sholat dan sholat di luar sholat. Insya Allah ini yang dimaksud inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru sholatnya bisa mampu dirinya tercegah dari perbuatan keji dan munkar ya.